Halo teman-teman semuanya, welcome to podcast Obsesif, obrolan seputar ilmu pendidikan episode 3 bersama saya Dea Alfia Kusuma serta rekan saya Nazwa Yunanda. Kami dari program studi bimbingan konseling Universitas Tanjung Pura Pontianak. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang akan menjadi narasumber kita yang akan memberikan ilmu terkait dunia pendidikan, yakni Kak Runika yang ada di depan kami. Halo Kak Runika. Halo Nazwa dan juga Dea. Halo. Nah, jadi teman-teman, nama lengkap dari Kak Runika ini yaitu Syarifah Runika Umaria MPD. Beliau merupakan guru BK di SMP Negeri 3 Sungai Ambawa dan beliau merupakan alumni dari S1 Prodi BK FKIP Untan dan S2 di Universitas Negeri Malang tahun 2023. Kak, gimana kabarnya di hari ini? Kabar alhamdulillah sehat, kalau nggak sehat nggak kesini kan. Alhamdulillah, pasti sehat. Oke, nah sebelumnya kami ucapkan nih terima kasih kepada kakak sudah menyempatkan untuk hadir di podcast Obsesif episode 3 hari ini. Oke teman-teman semua, di episode 3 ini kita akan membahas tentang kreativitas. Nah Kak, berbicara tentang kreativitas nih Kak, menurut saya bahwa kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang nih untuk menciptakan sesuatu dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada. Nah, menurut kakak nih Kak, apa sih kreativitas itu Kakak? Oke, kalau berbicara tentang kreativitas kan, sebenarnya nggak ada yang salah dengan sebuah pendapat kan. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang absolut menurut kakak. Apa yang kita lihat itu hanya sudut pandang. Apa yang kita dengar itu hanya opini. Jadi siapapun yang berpendapat, ya nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau misalnya hemat kakak berpikir, kreativitas itu simpelnya adalah skill to create something new, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya pengalaman terlebih dahulu. Kalau kita udah punya pengalaman, kita banyak belajar, maka kreativitas itu akan muncul. Tapi kreativitas itu nggak bisa sekonyong-konyong datang gitu kan. Pasti akan ada sejenis proses gitu di dalam terbentuknya kreativitas. Nah itu nanti akan kita sama-sama diskusi lah. Jadi lebih ke skill to create something new. Oke, kalau misalnya pengaruh kreativitas dalam sehari-hari Pengaruh ya kalau untuk di zaman sekarang ya menurut kakak sudah sangat bukan lagi berpengaruh, dibutuhkan dan dituntut gitu. Bahkan kalau misalnya dalam lingkungan bekerja, kalau kita nggak kreatif maka kita akan kalah tuh dengan teknologi. Itu juga mahasiswa kalau misalnya nggak kreatif kalah juga. Buktinya kalian bisa bikin kayak gini, ini udah menunjukkan bahwa kalian kreatif. Dulu zaman kakak kuliah di sini, di FKIP Untan ini, nggak ada yang kayak gini-gini nih. Karena dulu juga kreativitasnya nggak terlalu dibutuhkan, terlalu dituntut gitu. Tapi zaman sekarang, zaman semakin berkembang, teknologi semakin pesat, informasi juga dibutuhkannya cukup pesat ya. Nggak bisa harus sekarang pakai kirim surat di pos, udah nggak ini. Udah ada WA, sekarang ada lagi teknologi ataupun sosmed, udah bisa untuk membuktikan eksistensi kita di sini. Itulah namanya kreativitas. Nah, menurut kakak nih Kak, bagaimana sih cara menemukan atau menumbuhkan kreativitas dalam diri sendiri? Mungkin teman-teman di luar sana tuh masih pada bingung nih, belum ada kreativitas dalam dirinya. Kalau berbicara tentang kreativitas, kita harus juga menilik lagi tentang fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri menurut kakak. Ada manusia yang memang dia diciptakan lebih dominan yang kanan, ada juga yang lebih dominan yang kiri. Kalau yang kanan tuh kan biasanya dia lebih berkaitan dengan seni, dengan artistik gitu ya. Apa maksudnya keindahan-keindahan tuh adanya di otak kanan. Sedangkan di otak kiri dia akan lebih banyak logikanya gitu. Tapi setiap manusia tuh punya dua belah otak ya, otak kiri dan otak kanan. Nah ada yang cuma sebelah aja otak kanan. Jadi otak kiri dan otak kanan tuh mereka saling mendukung. Jadi walaupun memang yang lebih banyak misalnya dominan yang kanan, yang kiri juga tetap menunjang, ataupun lebih dominan yang kiri, yang kanan juga tetap menunjang. Jadi setiap orang itu punya kreativitas pada hakikatnya. Hanya saja memang persentasenya beda-beda. Makanya kreativitas itu tidak diberikan, tapi pada hakikatnya ditumbuhkan. Kita semua punya kreativitas, cuma bedanya persentasenya aja. Kalau kakak ibaratkan ini ya, pembuatan film. Kalian suka nonton film? Nah,
film itu di bioskop itu setiap minggu pasti ganti-ganti. Iya. Pasti akan ada film-film baru. Nah, sebelum film itu jadi, akan ada yang namanya proses di situ. Ada orang-orang yang berperan di situ. Scriptwriter, penulis skripnya, penulis dialognya. Itu juga butuh kreativitas, butuh referensi. Nah, itu kreativitas dari situ gak ada. Ada lagi misalnya direkturnya, sutradaranya. Dia harus kreatif juga. Supaya dia tahu nih angle-angle mana nih. Kira-kira habis ini scene ini harus kayak gimana. Sampai pada akhirnya, muara akhirnya adalah ada munculnya film-film yang baru-baru itu. Nggak mungkin kan satu film sama dengan film lain itu nggak boleh. Kenapa? Ada hukum plagiasi lagi nanti namanya. Makanya kita sebagai manusia harus senantiasa menumbuhkan kreativitas kita. Dari mana? Nanti itu harus ada yang namanya pengalaman juga. Kalau udah ada pengalaman dan ada rasa ingin tahu, ingin berkembang, maka itu gampang aja itu. Yang penting mau mulai dan mau tahu. Berarti bahwasanya kreativitas itu harus ditumbuhkan terus-menerus ya. Iya. Ibarat pisau deh, kalau misalnya pisau, kalian tahu pisau? Tahu. Nah, pisau itu dia punya permukaan yang tajam di bagian bawahnya. Nah, sama seperti kreativitas, kalau dia nggak diasah, dia tumpul. Nah, kita juga kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak sering ngasah kemampuan kita, maka itu bisa jadi tumpul. Kita semua ini punya kreativitas, kakak yakin. Itu kembali lagi ke bakat dan minat. Kalau misalnya orang punya bakat, memang lebih gampang ya menurut kakak. Kalau orang punya bakat, dia jadi lebih gampang untuk mengembangkannya. Tapi kalau dia nggak konsisten juga bisa tumpul kayak pisau tadi. Tapi kalau dia punya bakat, dia punya kemauan, ya aku mau kayak gini. Sampai dia sukses, kakak yakin dia akan lebih cepat sukses daripada orang yang punya bakat tapi nggak diasah. Gitu. Nah Kak, tadi kan kita sudah membahas tentang menemukan serta menumbuhkan kreativitas itu. Nah selanjutnya itu bagaimana proses untuk mendorong kreativitas? Mendorong kreativitas. Berarti ini kaitannya adalah dengan faktor-faktor internal dan eksternal gitu ya. Kalau ditanya tentang mendorong, yang pertama tadi kakak bilang ya, kita harus mau dulu. Itu internalnya harus menurut kakak wajib. Kemudian harus yang namanya ini ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau dia nggak punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka kreativitas dia tuh tumpul menurut kakak. Karena apa? Nggak mau belajar lagi, nggak mau ada yang diperbarui lagi. Karena apa? Rasa ingin tahunya minim. Makanya orang yang mau menumbuhkan kreativitasnya, dia harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian tadi juga harus mau ya, mau berbuat, mau melakukan. Selain itu juga harus ada yang namanya berpikiran out of the box. Jadi dia harus punya pemikiran yang lebih gila lagi dari orang. Ada salah satu pemikiran dari seorang ahli mengatakan gini. Ada 3 mimpi seseorang. Yang pertama ada bermimpi biasa. Mimpi biasa ini mimpi santai aja, yang kayak misalnya pengen jadi ini, pengen ikut ini gitu. Itu mimpi biasa. Ada yang mimpi besar. Nah mimpi besar ini mimpi yang mungkin bagi dia tuh nggak mungkin gitu. Bagi dia nggak mungkin, tapi bagi orang lain, bagi lingkungan sekitarnya mungkin. Ada yang ketiga nih, yang kakak selalu kakak apa ya, boleh dikatakan selalu kakak pakai gitu. Itu adalah mimpi gila. Mimpi gila itu adalah yang kita mimpikan nggak mungkin terjadi, apalagi orang lain gitu kan. Nah tapi keuntungannya adalah ketika misalnya kita sampai ke mimpi kita itu, maka orang akan bilang luar biasa, mimpi segila itu dia bisa. Apalagi mimpi yang tadi mimpi biasa sama mimpi besar kan. Makanya kita harus terapkan itu mimpi gila, berpikir out of the box aja. Tapi tetap kreativitas ini harus menurut kakak diimbangi dengan iman dan akal. Karena kalau sekarang kita lihat kreativitas cuma sekedar kreativitas, menurut kakak iman dan akal, atau mungkin kita kan hidup di ini ya, apa bahasanya, kita hidup di negara timur, ada adab di sini. Nah kalau misalnya kita tidak meletakkan atau mensejajarkan kreativitas dengan iman dan juga logika, maka kita akan dicap sebagai orang yang aneh atau mungkin orang yang nggak berakhlak gitu. Makanya harus dilandaskan itu juga, walaupun kita harus berpikir out of the box. Nah yang terakhir adalah disiplin. Kalau misalnya kita melakukan
hal-hal ataupun kreativitas kita harus selipkan di situ disiplin. Hari ini kita bikin apa, besok lagi bikin apa. Seperti misalnya kalian bikin ini, podcast ini ya. Ini seminggu sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali kan? Nah kalau misalnya dilakukan sebulan sekali. Setiap bulan itu harus ada satu konten podcast, maka itu kalian udah termasuk di situ. Tinggal nanti bagaimana ini berkembang aja gitu kan. Nah itu udah faktor eksternal, bukan lagi kalian. Jangan bahasanya apa ya? Jangan mau ikut campur dengan hal yang udah bukan kuasa kita. Kayak usaha dan ikhtiar itu kan internal kita ya, kuasa kita. Kalau kita mau usaha, maka nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi hasil akhirnya sudah kembali lagi ke alam semesta ini, gimana hasilnya. Jadi ya kuatkan disiplinnya. Mau, kemudian harus ada rasa ingin tahu yang tinggi, kepo lah kalau orang bilang sekarang ya. Cari sesuatu yang baru, berpikiran out of the box dan disiplin. Empat ya, cara untuk. Oke Kak, selanjutnya kita kan udah hidup di zaman modern lah ya Kak, udah serba teknologi nih. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih teknologi modern nih mempengaruhi kreativitas seseorang, baik dalam positif maupun dalam konteks negatifnya Kak? Kalau berbicara tentang zaman sekarang, Kakak lebih menyoroti tentang ini ya, kreativitas dalam bentuk produk berupa video ataupun mungkin desain sekarang tuh. Kalau dulu kayaknya desain tuh nggak terlalu ini ya. Iya. Tapi sekarang Kakak udah lihat kalau fanpage gitu tuh bagus-bagus, kreatif, ada lagi video biasanya. Nah ini membuktikan apa? Dunia sekarang itu membutuhkan kreativitas kayak gini, kayak pembuatan video ataupun desain tadi. Minimal orang tahu kalau kita masih ada gitu. Nah, misalnya di kalian ada ini apa IG khusus untuk sosmed, untuk himpunan atau untuk prodi, ada kan? Ada. Nah itu sebagai eksistensi bahwa kita masih ada. Kreativitasnya kembali lagi ke kita macam kayak gimana. Nah sekarang di zaman sekarang, Kakak lihat siswa aja sekelas SMP, mereka bisa bikin video yang lebih bagus dari kakak loh. Kakak sering bikin video ya, tapi mereka bisa bikin video lebih bagus dari kakak loh. Kakak pernah tanya, nah kamu pakai aplikasi apa? Saya pakai CapCut bu. Loh, mereka nggak bilang CapCut sih, Capcut. Mungkin kayak lo masih bilangnya Capcut juga kali kan? Oke, beda ya. Selain itu ada juga pakai InShot gitu. Nah, tapi kalau siswa jarang Kakak temukan mereka pakai Filmora atau mungkin pakai aplikasi-aplikasi yang berat, tapi aplikasi ringan kayak Canva, PixArt mereka udah pakai. Jadi mereka udah cukup apa ya, kreatif lah, memulai dirinya untuk kreatif. Nah pendidikan sekarang kayak gini, apa ya, dituntut untuk kreatif. Karena ya tadi walaupun masih ada ya positif negatifnya. Kalau negatif kalau tidak dibarengi dengan iman dan juga logika. Sekarang kita lihatlah konten-konten yang ada di sosial media. Janganlah berbicara tentang dia pelajar atau dia pekerja atau dia guru atau dia dosen atau apapun lah pekerjaannya. Konten-konten kalau tidak dilandaskan dengan iman dan juga dengan logika, maka hasilnya konten-konten yang ya sekedar fun aja, sekedar viral aja. Nah makanya kalau kata Deddy Corbuzier itu jangan mempopulerkan orang bodoh. Karena apa? Semakin dia populer, maka kita ini akan terjangkit nih dengan konten-konten yang seperti itu. Gitu. Jadi harus dilandaskan dengan iman dan logika. Maka kalau misalnya udah dilandaskan kayak gitu, kakak yakin konten-konten pasti akan lebih berbobot, akan lebih positif, ada value-nya lah, ada value-nya. Itu sih menurut kakak. Nah, berbicara kreativitas nih kan, ada nggak sih misalnya kayak kita ini udah kreatif nih kan, tiba-tiba kayak suatu saat tuh jadi buntu gitu? Pasti ya. Kalau misalnya ngomongin buntu pasti lah. Otak kita ini kan terbatas ya. Kreativitas ngeblank tiba-tiba. Kayak misalnya kalian mau tanya kakak aja, tadi mau apa nih? Padahal udah hafal kan, udah tahu konsepnya. Tadi apa nih? Ya pasti. Karena kita kan pemikiran kita nih nggak yang kayak instan gitu ya. Nggak pintar-pintar amat gitu, nggak kreatif amat, tapi setidaknya kita mau gitu kan. Dan nggak apa-apa, buntu tuh menurut kakak ya, itu proses untuk bikin hal yang baru lagi.
Misalnya kayak stand up comedian, tahu ya? Stand up comedy itu mereka berangkat dari yang namanya keresahan. Berarti mereka pernah buntu, pernah berada di titik terendah, tapi mereka jadikan itu sebagai karya, sebagai kreativitas untuk membuat orang lain tertawa bersama. Bukan mentertawakan dia ya, tertawa bersama dengan keresahan yang udah dia punya. Jadi nggak apa-apa, buntu tuh memang ada fasenya lah, kayak bulan tuh kan ada fasenya ya. Ada fasenya full moon, ada yang fasenya half moon gitu kan. Jadi memang ada. Itu fasenya memang adalah masa-masa buntu pasti. Tapi jangan pesan kakak jangan terpaku dengan buntunya itu, tapi cari lagi sesuatu yang baru. Misalnya kayak nggak mau kayak yang ini agak kurang nih, cari yang lain. Jangan terpaku dengan buntunya. Kalau kalian terpaku dengan buntunya, maka kalian akan stuck di situ, nggak akan jalan-jalan lagi menurut kakak. Nah, jadi harus tambah lagi kreativitasnya, bangkitkan lagi. Ya misalnya apalah bisa bikin bangkit kreativitas, misalnya ngopi. Sekarang kayaknya mahasiswa suka ngopi. Kakak biasanya pergi ke cafe shop tuh mahasiswa suka ngopi. Kakak sering ketemu kok sama teman-teman kalian nih. Nah kalian kenapa sih? Inilah kan nugas di kafe. Dulu zaman kakak sih nugasnya di kafe. Beda ya kak? Beda zaman. Kelihatan tuanya ya. Beda jauh. Beda zaman ya. Oke kak, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dulu diminum dulu kak airnya. Jadi kak, yang satu mau ibarat lagi berarti kita harus dayungnya ke arah barat sama-sama, bukannya yang satu mau ke barat, yang satu mau ke timur ya nggak nyampe ke tujuannya. Jadi bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang
jualan piscok, Dea jualan pisang keju. Sama-sama pisang, tapi ada perbedaannya yaitu di toppingnya gitu kan. Nah jadi itu ternyata menuntut sekali kreativitas siswa di sekolah. Nanti selain siswa, guru juga jadi Semua elemen, bahkan orang tua juga harus ikut berkontribusi. Oke kak, kita udah di penghujung podcast nih kak. Nah mungkin dari kakak boleh memberikan pesan untuk teman-teman di luar sana. Di luar mana nih? di rumah, Oh, di rumah, dimanapun lagi nonton. dimanapun yang berada. Oke, kan kita berbicara tentang kreativitas. Oke, saya di bawah ini. Bye bye.